warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira Marsyanita dari MTSN 15 Jakarta. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang komet. Komet terdiri atas inti yang terbentuk dari debu dan es, awan debu, gas di sekitar intinya, serta ekor. Selain disebut sebagai komet atau bintang berekor, benda langit ini juga dikenal dengan beberapa nama lain tergantung pada budaya dan bahasa yang digunakan. Beberapa nama lain untuk komet termasuk 1. Asteroid rambut panjang. Sebutan ini mengacu pada penampakan ekor panjang komet yang mirip dengan rambut panjang yang mengembang di langit. 2. Bintang berekor. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan penampakan komet yang memiliki ekor terang dan panjang di langit. 3. Bola berekor. Komet kadang-kadang disebut sebagai bola berekor karena penampakan bola cerah diikuti oleh ekor yang panjang. 4. Benda langit berekor. Deskripsi ini menekankan karakteristik ekor panjang yang menjadi ciri khas utama komet. 5. Bintang jatuh. Meskipun tidak benar-benar bintang, komet sering disebut sebagai bintang jatuh karena penampakannya yang terang dan cepat melintas di langit. 6. Komet. Istilah aslinya berasal dari bahasa Latin kometa dan bahasa Yunani kometes yang berarti rambut panjang. Komet bervariasi dalam ukuran, mulai dari komet yang relatif kecil hingga komet yang lebih besar. Inti komet yang merupakan bagian padat dari komet dapat memiliki diameter mulai dari beberapa ratus meter hingga beberapa kilometer. Namun, ukuran sebenarnya dari komet bisa sulit diukur dengan tepat karena struktur dan komposisi komet dapat berbeda-beda. Ukuran komet dapat bervariasi tergantung pada karakteristik individu masing-masing komet. Ketika komet mendekati matahari dalam orbitnya, pemanasan matahari menyebabkan material komet menguap dan terlepas dari inti komet. Proses ini disebut sublimasi, di mana es dan bahan volatil lainnya berubah langsung menjadi gas tanpa melewati fase cair terlebih dahulu. Selama proses sublimasi dan pelepasan gas dari inti komet, tekanan dan gesekan dengan partikel-partikel di sekitar menghasilkan gaya yang mengarahkan gas dan debu ke arah yang berlawanan dengan gerakan komet. Ekor komet yang terlihat panjang dan terang terbentuk oleh material yang dituyuk oleh angin matahari dan terpisah dari inti komet. Ketika gas dan debu ini terlempar ke belakang komet, mereka terbentur dengan partikel udara di atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Gesekan ini menghasilkan panas yang cukup besar untuk menyebabkan material komet terbakar dan memancarkan cahaya yang terlihat dari bumi. Garis orbit komet sangat lonjong. Bentuk garis edar atau orbit komet dapat berupa elips, parabola, atau hiperbola. Ada berbagai macam komet yang dapat dibedakan berdasarkan karakteristik dan sifatnya, antara lain 1. Komet periodik. 2. Komet non-periodik. 3. Komet besar. 4. Komet kecil. 5. Komet berkepala terang. 6. Komet berkepala. Edmund Halley 1656 sampai 1742, astronom dan Inggris menemukan bahwa komet muncul secara teratur. Pada tahun 1705, Halley membuktikan bahwa komet yang sekarang disebut komet Halley muncul setiap 75 hingga 76 tahun sekali. Namun demikian, ada komet yang periodenya hanya 3 tahun, misalnya komet Encke. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delia Anggraini dari MTS Negeri 15 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan meteoroid, meteor, dan meteorit. Meteoroid adalah materi yang berputar di sekitar matahari atau dapat juga didefinisikan benda dalam ruang antar planet yang terlalu kecil untuk disebut sebuah asteroid atau komet. Meteoroid juga dapat diartikan benda-benda kecil di tata surya yang ukurannya lebih kecil ketimbang asteroid tetapi lebih besar dari sebuah molekul. Objek yang lebih kecil dari meteoroid diklasifikasikan sebagai mikrometeoroid atau debu luar angkasa. Pembentukan meteoroid sebagian besar adalah fragmen dari komet atau asteroid, sedangkan yang lain adalah puing-puing dampak tabrakan yang dikeluarkan dari benda-benda seperti bulan atau Mars. Di samping itu, meteoroid memiliki sifat tidak beraturan, tidak bercahaya, dan orbitnya tidak tetap. Meteor, dalam prosesnya ketika memasuki atmosfer sebuah planet, maka meteoroid akan terpanaskan dan menguap sebagian atau seluruhnya. Gas-gas di sepanjang lintasan yang akan
terionisasi dan bercahaya. Dalam kalimat lain, di definisi, meteor adalah benda angkasa berupa pecahan batuan angkasa yang jatuh dan masuk ke dalam atmosfer bumi. Ketika meteor masuk ke dalam atmosfer bumi, maka akan terjadi gesekan dengan udara sehingga benda tersebut akan menjadi panas dan terbakar. Fenomena ini disebut sebagai meteor atau bintang jatuh. Mengapa meteor disebut bintang jatuh? Pasalnya, ketika dilihat dari permukaan bumi, maka meteor terlihat seperti bola api berbuntut dengan gerakan yang sangat cepat. Meteoroid. Sementara itu, meteoroid adalah sisa batu meteor yang habis terbakar di atmosfer. Dengan kata lain, meteoroid merupakan meteor yang tidak habis terbakar di atmosfer bumi dan sampai ke permukaan bumi. Tumbukan meteoroid berukuran besar pada permukaan bumi seringkali menimbulkan lubang besar di permukaan bumi yang disebut kawah meteoroid. Contohnya kawah meteorit Arizona di Amerika Serikat yang lebarnya sekitar 1265 meter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.